Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nur Hazilaqoh dengan NIM 22106060016, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Tegal, Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu mengenai membuat pilihan menu, menghitung luas permukaan bangun ruang. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan dalam membuat program ini. Yang pertama ada percabangan. Percabangan adalah salah satu perintah untuk memilih eksekusi kode program berdasarkan kondisi yang ada. Jika kondisi terpenuhi, perintah akan dilaksanakan, dan jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah yang lain akan dilaksanakan. Nah, percabangan sendiri ini dapat menggunakan if, elif, dan else. Kemudian yang kedua, saya menggunakan function atau fungsi. Nah, function atau fungsi ini digunakan agar menjadikan program lebih tersusun rapi dan dapat memudahkan dalam memaintenance suatu program. Nah, fungsi ini adalah subprogram yang dapat dipanggil dari bagian lain pada program tersebut. Fungsi ini menggunakan kata kunci def. Setelah itu, dalam program ini saya menggunakan tipe data, string, dan float. String sendiri adalah agar suatu pengguna dapat menginput teks, dan float ini agar suatu pengguna dapat menginput tipe data bilangan desimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program saya dari awal hingga akhir. Yang pertama, print identitas saya beserta yang lain. Yang pertama ada print nama, NIM, mata kuliah, tugas 2 terus space, terus ada print judulnya menghitung luas permukaan bangun ruang. Terus yang terakhir saya kasih space agar tampilannya terlihat lebih rapi. Lanjut, yang pertama ada fungsi def luas permukaan kubus. Nah, di def luas permukaan kubus ini nanti akan ngeprint selamat menghitung luas permukaan kubus. Yang kedua ada def luas permukaan balok, nanti akan ngeprint selamat menghitung luas permukaan balok. Yang ketiga ada luas permukaan tabung, nanti akan ngeprint selamat menghitung luas permukaan tabung. Terus yang keempat ada def ulangi. Nah, di def ulangi ini saya membuat variabel ulang. Nah, di dalam def ulangi ini ada percabangan. Jika ulang ini kan nanti pengguna disuruh menginput, ditanyai apakah Anda ingin kembali ke tampilan awal ya atau tidak. Jika pengguna nanti memasukkan kata kalimat atau teks ya, nanti akan kembali ke tampilan awal yang ini. Terus kalau misal nanti pengguna menginput selain dari ya, tidak atau yang lain, nanti akan ngeprint Anda keluar dari program. Terus yang terakhir ada def tampilan awal. Terus selanjutnya ada print luas permukaan bangun ruang. Terus ada beberapa pilihan menu menghitung luas permukaan bangun ruang. Di sini saya memilih luas permukaan kubus, yang kedua ada luas permukaan balok, dan yang ketiga ada luas permukaan tabung. Selanjutnya, saya membuat variabel opsi yang di dalamnya
saya menggunakan tipe string. Alasan saya menggunakan tipe string karena di dalam opsi pilihan menghitung luas permukaan bangun ruang ini, saya menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. A, luas permukaan kubus, tidak 1 luas permukaan kubus gitu. Jadi saya menggunakan tipe data string sehingga nanti pengguna dapat memasukkan atau menginput suatu huruf atau teks atau angka juga bisa. Nah, terus saya membuat percabangan dari opsi ini. Yang pertama, opsi jika memilih opsi yang A sendiri itu luas permukaan kubus, nanti akan kembali ke fungsi yang tadi, luas permukaan kubus. Fungsi yang ini, def luas permukaan kubus, terus nanti akan keluar selamat menghitung luas permukaan kubus. Di sini saya membuat 3 variabel. Yang pertama ada variabel panjang, salah maaf, yang ini, luas permukaan kubus. Saya membuat satu variabel sisi dan tipe datanya itu float karena nanti agar pengguna dapat memasukkan angka desimal. Terus nanti input masukkan pada sisi, pengguna nanti memasukkan atau menginput nilai dari sisi, terus kemudian ada print luas permukaan kubus. Nah, di print luas permukaan kubus ini saya langsung memasukkan rumus dari luas permukaan kubus sendiri sehingga nanti program akan langsung menghitung dari luas permukaan kubus. Terus setelah itu ulangi ini nanti yang keluar adalah yang ini. Apakah Anda ingin kembali ke tampilan awal, ya atau tidak? Terus nanti kalau misal penggunanya milih yang ya, nanti akan kembali ke menu tampilan awal yang ini. Terus kalau misal nanti penggunanya memasukkan tidak atau yang lain, nanti akan Anda keluar dari program. Terus yang kedua ada elif opsi B. Opsi B itu luas permukaan balok. Terus ini ada def luas permukaan balok yang tadi nanti akan keluar selamat menghitung luas permukaan balok. Terus di luas permukaan balok ini saya membuat 3 variabel. Yang pertama ada variabel panjang, variabel lebar, dan variabel tinggi. Di variabel ini tipe datanya juga float sehingga nanti pengguna dapat memasukkan nilai atau angka desimal. Terus nanti ngeprint luas permukaan balok. Di sini saya juga langsung memasukkan rumusnya di dalam programnya sehingga nanti programnya akan langsung menghitung luas permukaan balok ini. Rumusnya sendiri ada 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Terus ada ulangi nanti akan kembali ke ini lagi. Terus yang ketiga ada elif opsi C. Opsi C itu luas permukaan tabung. Sama kayak yang tadi, luas permukaan tabung nanti akan kembali ke fungsi yang tadi yang def. Luas permukaan tabung nanti akan ngeprint selamat menghitung luas permukaan tabung. Terus di luas permukaan tabung ini saya membuat 3 variabel, jari-jari, tinggi, dan P. Di jari-jari dan tinggi saya menggunakan tipe data float sama kayak yang sebelumnya, sehingga nanti pengguna dapat memasukkan nilainya, angkanya nanti bisa desimal. Terus P ini saya langsung memasukkan nilai dari P sendiri 3,14 sehingga nanti pengguna tidak perlu memasukkan nilai P.
Terus ada print luas permukaan tabung, rumusnya langsung saya masukkan di program. Rumusnya ada 2 kali pi, pi-nya nanti akan langsung di sini langsung langsung masuk di program pi kali jari-jari tambah tinggi. Terus ada ulangi nanti akan kembali ke yang ini. Terus yang terakhir ada else. Else itu pilihan yang lain. Di else ini nanti akan ngeprint program tidak terdeteksi, setelah itu akan outputnya akan ulangi ini nanti yang ini. Apakah Anda ingin kembali ke tampilan awal ya atau tidak? Kalau misal nanti pengguna memilih ya, nanti akan kembali ke tampilan awal ini, menghitung luas permukaan bangun ruang. Jika tidak, nanti akan keluar dari program. Terus ini ada tampilan awal yang tadi, terus nanti yang terakhir ada print terima kasih. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita coba run. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini output dari program yang telah saya buat. Ini ada identitas, nama, NIM, mata kuliah, mata kuliah, terus tugas modul 1, terus ini. Terus menghitung luas permukaan bangun ruang. Terus ini, luas permukaan bangun ruang. Terus opsinya ada yang pertama ada luas permukaan kubus, luas permukaan balok, dan luas permukaan tabung. Saya ingin menghitung luas permukaan tabung. Oke, saya akan memasukkan huruf C, luas permukaan tabung, enter. Terus masukkan nilai jari-jarinya 5, enter. Tinggi dari tabungnya itu 8. Nah, nanti programnya akan langsung menghitung luas permukaan dari tabung sesuai dengan rumus yang ada di program. Luas permukaan dari tabung itu 2 kali pi kali jari-jari ditambah tinggi. Hasilnya 408,2 sekian. Nah, terus apakah Anda ingin kembali ke tampilan awal? Misalnya saya akan hmm, memasukkan ya. Nanti akan kembali ke tampilan awal yang pertama tadi, ada opsi menghitung luas permukaan bangun ruang. Nah, terus tadi kan saya memasukkannya A, B, atau C. Maksudnya sesuai dengan opsi. Nah, kalau misal saya memasukkannya selain dari opsi ini, misal Y, maka akan keluar program tidak terdeteksi dan akan keluar apakah Anda ingin kembali ke tampilan awal. Terus saya akan memilih tidak. Nah, nanti akan keluar yang programnya akan keluar. Hasilnya akan Anda keluar dari program. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai program yang telah saya buat mengenai membuat pilihan atau opsi dari menu menghitung luas permukaan bangun ruang dari awal hingga akhir, hingga runningnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dan kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.